Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masuk ke dalam hukum peregangan, di mana kalau kita ingin bertumbuh seharusnya tetap ada peregangan. Posisi kita saat ini dengan posisi kita seharusnya di mana kita bisa capai. Nah, di segmen kemarin atau di segmen yang lalu diceritakan ada serangkaian peregangan yang dialami oleh John C. Maxwell. Dan ini bisa menjadi contoh bagi sahabat Mr. Sorchan. Yang pertama, yaitu dia memilih karir pertama dia. Ketika dia berkarir, dia sebenarnya ada di bawah pengaruh ayahnya. Ayahnya dari John C. Maxwell adalah seorang supervisor atau pengawas wilayah. Tapi dia mengalami karirnya justru tidak menggunakan posisi ayahnya agar akselerasi karirnya cepat. Dia malah milih sesuatu yang nggak ada terhubung dengan ayahnya. Jadi dia harus berjuang sendiri, dia mempelajari sendiri, dia berjuang keras sendiri. Ternyata dengan dia memilih karir yang tidak melibatkan posisi ayahnya sebagai leader, dia malah merasa itu adalah peregangannya yang pertama. Lalu peregangan dia yang kedua, fokus untuk mengajarkan kepemimpinan. Di awal, dia itu adalah mengembangkan komunitasnya. Dia mengembangkan komunitasnya. Ketika dia mulai beralih untuk mengajarkan ke hal-hal leadership, dia ditantang. Bahkan banyak orang menantangnya bahwa itu bukanlah panggilan dia, itu bukan yang benar. Jadi, tapi dia terus bisa dikatakan ngotot lah ya. Dia terus melihat bahwa itu kekuatan dia, walaupun ditentang oleh komunitasnya, oleh lingkungannya, tapi dia terus meregangkan diri. Dan dia berpikir bahwa dia nggak harus menolong orang di komunitasnya dia, tapi dia ingin mengembangkan ajaran-ajaran dia ke lintas batas. Lalu yang ketiga, peregangan yang ketiga, dia belajar komunikasi secara internasional. Dia ingat pertama kali menggunakan penterjemah. John lagi di Jepang, prosesnya nggak menyenangkan. Dia harus mengucapkan 1, 2, berhenti, jeda, 1, 2, berhenti, jeda, dan seterusnya. Dan tentu saja itu membuat dia nggak nyaman karena dia harus mempunyai jembatan atau bridging antara budaya dia Amerika dengan Jepang. Bahkan istrinya pernah ngomong bahwa istrinya Margaret pernah ngomong bahwa putrinya, yaitu Elizabeth, waktu itu masih kecil, berusia 8 tahun, dia ngedekatin ayahnya dan berbisik, ayah nggak begitu lancar ya. Jadi John menyimpulkan bahwa seorang anak kecil pun tahu dia nggak terhubung dengan audiensnya. John memang senang berkomunikasi, dan hal yang termudah untuk dia lakukan adalah melepaskan saja pemikiran untuk berbicara di luar Amerika. Jadi dia berpikir nggak usahlah berbicara di luar Amerika, karena dia telah mempelajari cara berkomunikasi secara aktif hanya di bahasa Inggris. Namun John melihat itu adalah suatu kesempatan untuk meregangkan diri dan bertumbuh. Dan mungkin suatu hari nanti dia bisa memberi pengaruh yang besar. Dibutuhkan waktu 1 dekade atau 10 tahun untuk John mempelajari agar dia terhubung dengan orang-orang dari kebudayaan yang berbeda. Dan dia juga mulai memanfaatkan jasa dari interpreter atau penterjemah. Namun lumayan, hasilnya menurut dia lumayan, dan bahkan kejadian itu menjadi fondasi dia untuk membuat lembaga Equip yang memimpin seluruh negara di dunia, hampir 200 negara di dunia. Jadi itu adalah peregangan yang ketiga dari John C. Maxwell. Sekarang peregangan yang keempat, dia menyeberang ke audiens yang baru. Dia nyebrang ke audiens yang baru. Setelah dia mengajarkan kepemimpinan hanya di satu kelompok tertentu, dia mulai
coba menghadirkan pengajarannya itu ke dunia bisnis. Bahkan dari situ pun dia tahu bahwa buku-buku dia sudah banyak dibaca oleh para pebisnis. Jadi dia mulai melihat ada kesempatan baru yang luar biasa untuk menjangkau orang-orang yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun itu tetap masih tantangan. Mampu nggak John terhubung dan berkomunikasi dengan para entrepreneur? Jadi dia harus melepaskan dari kenyamanan di dunia dia sebelumnya, masuk ke dunia berbicara di kalangan pebisnis atau entrepreneurship, di kalangan pekerja di bidang usaha atau usahawan pebisnis. Dan itu pengalaman yang memaksa dia juga jadi meregangkan diri. Nah, lalu peregangan yang selanjutnya dia fokus untuk membangun warisan. Ketika dia memasuki usia 60-an, dia pikir, aku sekarang ngurangi aktivitas. Aku sekarang pindah ke tempat yang iklimnya lebih hangat, bermandikan matahari, ke pantai gitu. Lalu dia berkumpul dengan cucu-cucu dan menurut dia keuangannya udah cukup. Dan dia pikir dia akan terus menjadi penulis, berbicara, dan dia pikir dia akan mengurangi kepadatan daripada kehidupannya, dan dia pikir ini adalah musim menuai karena dia udah bekerja puluhan tahun. Namun kemudian beberapa kesempatan muncul dengan sendirinya. Buku-buku yang John terbitkan kini diterbitkan oleh penerbit baru, oleh publisher baru. Lalu dia juga didekati untuk mengawali sebuah perusahaan pelatihan, dan dia memiliki kesempatan untuk memegang kendali atas pelatihan serta materi-materi pengembangan yang udah dia kembangkan selama puluhan tahun sebelumnya. Apakah tantangan ini John terima di tengah usia yang udah lanjut usia? Ini berarti dia meregangkan diri lagi. Tetapi John bersedia menerima kesempatan itu, tantangan itu, dan dia senang untuk terus melakukannya. Dia telah memasuki musim tabur benih berikutnya. Tidak hanya sekedar menuai, dia percaya bahwa ini juga memampukan dia untuk menolong lebih banyak orang dibandingkan kalau dia hanya mengurangi kecepatan. Wow, jadi peregangan itu terus dilakukan oleh John C. Maxwell bahkan sampai lanjut usianya 70-an tahun, 80-an tahun. Bagaimana dengan sahabat Mr. Sorchan? Kita akan lanjutkan terus bagaimana prinsip peregangan atau hukum peregangan ini. Salam sukses luar biasa, salam bertumbuh secara pribadi dari saya Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.